Puji akan nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih dan kemurahan akan nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala dan Ibu Ketua, kaum wanita yang memperbolehkan kami untuk belajar kembali melalui pelayanan puji-pujian. Kita akan sama-sama mulaikan ibadah kita. Kita akan semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku
Saya minta dengan kasih Kristus, Tante Feby untuk pimpin dalam doa pembukaan. Benar Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa, Engkau Allah kami yang sungguh ajaib. Kami boleh ada sampai saat hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kehidupan kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu kami yang ada, yang mengikuti ibadah wanita ini Tuhan, rindu memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami semua. Biarlah Tuhan tolong ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan puji-pujian. Kita angkat lagu pujian Allah sanggup. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan kepada kita. Tuhan senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat
Amin ibu-ibu. Kuasa Allah tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa Allah tidak akan pernah berubah. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Haleluya. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Satu kali lagi, di hadirat-Mu Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu.
kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, di hadirat-Mu kami puas, di hadirat-Mu kami bebas Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati urapan-Mu. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau. Tiba saatnya kami akan menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Pakai kehidupan kami, memakai setiap kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan berdiri untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah kami senantiasa merasakan jamahan Tuhan. Urapan Allah bekerja atas kehidupan kami bersama-sama dengan ibu-ibu yang ada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Biarlah kami menyediakan tanah hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang sanggup memberikan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, seperti pujian tadi. Kita akan sama-sama belajar. Tema yang akan saya bawakan, semangat hadapi tekanan. Kalau kita melihat situasi saat ini yang sedang terjadi, ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ada banyak orang yang tertekan. Ada banyak orang yang saat ini frustasi karena tidak ada pekerjaan, karena tidak ada mungkin makanan yang dia akan makan untuk hari-harinya. Mereka tertekan, tetapi kita harus semangat. Semangat menghadapi semuanya itu. Mungkin ada yang di PHK dari pekerjaannya karena keadaan yang saat ini sedang kita hadapi. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur, kita semua bersyukur kalau kita masih ada pada sore hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa semangat untuk menghadapi hidup ini, melakukan setiap apa yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Semangat hadapi tekanan. Mungkin ada ibu-ibu saat ini yang merasakan tekanan. Mungkin bukan dari ekonomi, mungkin bukan dari segi materi, tetapi mungkin karena tekanan batin, karena sakit penyakit. Tetapi kita harus semangat, amin. Kita harus semangat, karena kalau kita semangat, kita bisa mengalahkan segalanya. Di dalam Mazmur kita akan melihat contoh seorang raja, Mazmur Daud, pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Raja Daud juga merasakan tekanan jiwanya. Di dalam pasal yang ke-34 di situ dikatakan Raja Daud pernah pura-pura tidak waras pikirannya, alias gila. Dia pura-pura gila di hadapan Abimelek, sehingga dia dibebaskan. Seorang raja saja mengalami tekanan, apalagi kita manusia, orang-orang biasa. Saat-saat ini pun banyak kepala-kepala negara yang mengalami tekanan. Bahkan dihujat rakyatnya mengalami tekanan. Tetapi kita harus semangat menghadapi semuanya itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandemik ini, COVID-19 ini pernah dialami bangsa-bangsa yang ada di dunia ini tahun 1918 yang disebut flu Spanyol. Tetapi flu Spanyol ini hanya sebagian negara saja. Hanya sebagian negara saja, tidak seperti COVID saat ini hampir seluruh dunia. Bahkan melemahkan ekonomi dunia. Tetapi flu
Spanyol ini hanya sebagian dunia negara saja. Dan korbannya lebih banyak, 500 juta. Kalau saat ini korban seluruh dunia baru 200 juta sekian. Baru separohnya dari flu Spanyol. Di tahun 1918 sampai 1920. 2 tahun, 4 tahap di situ, tapi menghabiskan korban 500 juta. Kita tidak tahu. Habis itu setelah tahun 1920 virus itu hilang. Entah kemana, tidak ada lagi. Dan timbul lagi tahun 2019 yang sudah kita lewati. Tidak tahu virus itu kemana. Virus influenza H1N1. Kalau saya membaca dalam internet di situ. Korbannya yang mati banyak, lebih banyak dari corona. Corona masih separohnya. Tetapi sanggup melemahkan ekonomi dunia. Sanggup membuat orang-orang terkapar. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas Allah. Kita harus berhati-hati, kita harus siap-siap. Waktunya sudah dekat. Kalau dulu hanya sebagian negara saja yang kena, tapi ini hampir seluruh dunia. Banyak tekanan yang dialami orang-orang petinggi-petinggi negara. Bukan hanya petinggi, tapi orang-orang bawahan. Seperti rakyat biasa mengalami tekanan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Kita harus berharap kepada Tuhan. Raja Daud di dalam firman Tuhan tadi katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Kita harus berharap kepada Allah. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kalau flu Spanyol hanya 2 tahun. Tapi kita tidak tahu. Habis itu virusnya hilang sama sekali sampai ada lagi corona ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kita berdoa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita berharap kepada Tuhan. Seperti Raja Daud, dia selalu berharap kepada Tuhan walaupun dia dalam tekanan. Selanjutnya, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Dalam tekanan, Raja Daud, dia akan selalu bersyukur kepada Allah. Lebih lagi katanya, kita harus lebih lagi bersyukur. Di dalam Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, kalau kita melihat di situ, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita baca ini sepertinya gampang. Waktu kita banyak uang, waktu kita sehat, kita gampang mengucap syukur. Tetapi waktu kita dalam tekanan, apakah kita bisa bersyukur? Apakah kita bisa bersyukur? Bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan bagi saya. Mengucap syukur dalam segala hal. Siapa yang tidak pernah mengalami tekanan? Pasti tentunya kita pernah mengalami tekanan, tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar mengucap syukur. Seperti Raja Daud, dia bersyukur. Dia berharap Tuhan melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupannya. Kalau di dalam Mazmur pasalnya yang ke 126, Raja Daud berharap kepada Tuhan. Dia di situ ayatnya yang ketiga dan keempat di situ dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita.
maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kalau batang sudah kering, tidak mungkin dia akan tumbuh tanaman. Mungkin kita mengalami tekanan sehingga kita tidak lagi mengalami semangat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ibu-ibu mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Dalam masalah yang kita hadapi, kehidupan yang saat ini sedang kita hadapi, apa yang saudara inginkan, ibu-ibu inginkan kepada Tuhan? Apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita? Satu, buat saya, tetap semangat, minta semangat. Kalau kita tidak semangat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Benar, itu saya alami sendiri. Tentunya ibu-ibu juga sudah pernah mengalami. Kalau kita tidak semangat, rasanya tidak mau masak. Jangankan masak, makan saja gak mau kalau gak semangat. Karena tekanan. Tetapi Raja Daud sore hari ini mengajar kepada kita, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Kita akan lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Kita dulu sudah bersyukur kepada Tuhan. Banyak bersyukur. Tetapi kita mau lebih lagi dan lagi bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Allah kita, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita lihat lagi di ayat yang tadi, kembali ke ayat pokok. Mengapa Daud tertekan tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan? Dia tetap mau bersyukur lagi kepada Tuhan, karena dia tahu penolongnya adalah Allah yang hidup. Penolongku dan Allahku. Raja Daud tahu penolongnya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-121 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa dia melayangkan pandangannya. Dia tahu yang menolong dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam Mazmur kita lihat, kita baca 121. Mazmur pasalnya yang ke-121 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang Daud rasakan. Di dalam tekanan hidupnya ada Allah yang menolong, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang akan menandingi Allah yang menjadikan dunia ini? Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pengalaman Raja Daud ini menjadi pengalaman kita juga. Kalau kita alami tekanan, kita tetap semangat. Dia masih semangat untuk bersyukur. Dia masih semangat untuk berharap kepada Tuhan. Dan dia semangat, dia tahu Allahnya sanggup menolong hidupnya. Dalam tekanan seringkali tetesan air mata. Dalam tekanan kita sering tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi ingat, ada penolong kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dia sanggup menolong hidup kita. Mungkin ada ibu-ibu yang di luar sana yang saat ini mengalami beban yang berat. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetaplah mengucap syukur dan imani Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup memberi yang terbaik buat kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa kita harus semangat waktu alami tekanan? Kenapa kita perlu semangat? Mungkin kita
memiliki saudara, memiliki suami, anak-anak yang bisa menyemangati kita. Tetapi terbatas mereka memberi semangat kepada kita. Allah kita dalam menolong kita tidak pernah terbatas. Ayo semangat. Semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Kita bangkit. Kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Iman kita tidak goyah sekalipun kita dalam tekanan. Kesana harus pakai ini, kesana harus pakai ini. Di rumah bosen, mau keluar belum divaksin, tidak bisa ke mall, tidak bisa jalan-jalan. Semuanya dibatasi, ditekan. Tapi semuanya itu untuk kebaikan kita. Kita juga berdoa supaya pandemi ini tetap cepat berlalu. Mungkin orang katakan, oh tidak bisa. Bisa kalau Tuhan mau. Bisa. Tapi segala sesuatu yang sedang terjadi, ini semua karena seizin Tuhan. Tadi saya katakan ini adalah rambu-rambu bagi anak-anak Tuhan. Rambu lampu kuning. Kita harus berhati-hati, siap-siap. Siap untuk maju atau kita siap untuk mundur? Tentunya kita semuanya memiliki kerinduan yang sama. Siap-siap untuk maju. Karena waktu Tuhan tidak lama lagi. Tuhan tidak lama lagi datang karena ini adalah tanda akhir zaman. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus tetap semangat? Kita akan melihat Amsal pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita tidak ada semangat, itu mengeringkan tulang kita. Kita akan mati. Kalau tulang sudah kering, tengkorak sudah. Kita mati, iman kita bisa mati. Kalau kita tidak semangat, semangat kita patah. Semangat kita sudah tidak ada lagi. Tidak ada semangat lagi baca firman, tidak ada semangat lagi berdoa, tidak ada semangat lagi mencari wajah Tuhan lewat doa-doa kita. Iman kita akan mati. Untuk itu kita perlu semangat. Saat-saat ini yang kita perlukan semangat untuk mencari Tuhan. Lewat doa-doa kita, lewat ibadah kita, lewat kita baca firman Tuhan. Dengan semangat kita bisa mengalahkan semuanya. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Saat-saat ini banyak ada pujian. Jamaah sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kita berlindung di dalam firman Tuhan. Jangan takut. Kita berlindung dalam sabda Allah. Ada pertolongan, ada pengharapan, ada hidup kekal di dalam Tuhan. Ada firman Tuhan, ayat yang terakhir. Matius pasalnya yang ke-11. Tentunya ayat ini menjadi ayat hafalan bagi kita. Ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan akan memberi kelegaan di dalam hati kita. Mungkin saat ini hati kita sesak karena tekanan hidup. Kata firman Tuhan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengundang kita. Ya, saudara, ibu yang berbeban berat, datang kepada Yesus. Dia akan memberi kelegaan dalam kehidupan kita.
tetap semangat, tetap setia mengiring Tuhan, berharap, bersyukur kepada Tuhan, supaya kita bisa melewati semua tantangan, tekanan hidup yang saat ini sedang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan sore hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi perlindungan bagi kita. Yesus baik. Setiap pagi katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Kasih setiamu setiap hari selalu baru di dalam kehidupanku. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami hadapi tekanan, saat kami hadapi masalah hidup ini, kami percaya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami. Kami berdoa buat ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin saat ini dalam tekanan, ya Tuhan. Kami berseru di dalam nama Yesus, Engkau menjamah kehidupannya, memberi kelegaan, memberi damai sejahtera. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati berkat firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau menjamah setiap kehidupan kami, ibu-ibu yang saat ini mungkin mengalami sakit, mungkin mengalami kurang damai sejahtera. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau Allah sumber damai sejahtera akan memberkati dengan damai sejahtera surga-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu berharap, bersyukur, dan kami tahu Tuhan, lewat ucapan syukur kami diberkati oleh Tuhan, kami menerima pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan sore hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi jawaban bagi kami semua. Dan firman-Mu yang hidup itu senantiasa menolong hidup kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat. Dan hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan sore hari ini. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami. Dan kami akan akhiri, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.